Oke, recordnya udah masuk. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini sifatnya presentasi yang bisa dibilang semi-semi non formal. Jadi kita di sini bakal menyampaikan materi mengenai bab 4 dan dimulai dari sebentar, saya share screen dulu, share screen. Ada ya. Oke, share. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ya, untuk masalah yang pertama adalah 4.1 yakni memecah pola permasalahan ayam dan telur. Eh, Masalah ayam dan telur ini adalah sebuah pola permasalahan yang terkadang kita anggap tidak bisa diselesaikan. Artinya dia selalu berulang. Kalau ditanya duluan mana ayam sama telur, kadang-kadang orang jawabnya telur. Tapi ada orang juga yang ngebantah kalau eh, apa telur tidak ada tanpa hadirnya ayam gitu, atau sebaliknya. Nah, bagaimana cara memecah permasalahan eh, dari pola ayam dan telur? Nah, cara memecahkan masalahnya itu ada pertama memutus lingkaran setan atau apa ya istilahnya bisa dikatakan memutus lingkaran yang nggak ada ujungnya. Nah, jadi caranya adalah permasalahannya ada konsep perulangan yang dimulai tanpa tempat yang telah ditentukan untuk dimulai. Nah, jadi harus ada tempat atau harus ada titik untuk kita apa ya, istilahnya menentukan bahwasannya masalah itu akan selesai gitu. Nah, sedangkan masalah ayam dan telur ini kan tidak ada titik kejelasan di mana tahap perulangannya akan selesai. Kayak gitu. Secara umum bisa diartikan atau dipahami sebagai penjelasan yang tadi saya sampaikan. Lalu untuk yang kedua adalah umpan balik yang positif. Pada saat poin perulangan terbentuk, umpan balik positif diatur dalam gerakan perulangan. Ketika satu sisi tumbuh, itu menarik lebih banyak sisi lain, yang pada gilirannya menarik lebih banyak sisi pertama dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan tumpang tindih. Nah, masalah ayam dan telur ada sebelum jaringan mencapai masa kritis. Oleh karena itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan jaringan untuk mencapai masa kritis, semakin lama ia harus bergulat dengan masalah ini. Seperti yang disebutkan, masa kritis adalah ukuran tumpang tindih antara produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, kondisi yang membantu memaksimalkan tumpang tindih ini cenderung menghasilkan solusi yang lebih sederhana untuk masalah ayam dan telur. Nah, eh, secara umum, cara memecahkan pola permasalahan ayam dan telur ada tiga. Yang pertama, memutus lingkaran yang tiada ada apa ya, yang tiada akhirnya atau bisa disebut dengan lingkaran setan. Yang kedua, umpan balik yang positif. Yang ketiga, memaksimalkan tumpang tindih. Oke, untuk yang selanjutnya poin 4.2 yakni mengaktifkan mode standalone. Nah, di sini permasalahannya adalah bagaimana cara membuat pengguna awal mulai menggunakan platform yang kita buat ketika tidak
ada aktivitas di dalamnya. Nah, cara mengatasinya adalah pertama, membukanya seperti open table. Ini memasuki salah, maaf. Open table adalah salah satu platform pertama yang berhasil mengeksekusi ini. Memasuki terfragmentasi pasar, perusahaan mendistribusikan pemesanan yang dapat digunakan restoran sebagai perangkat lunak mandiri untuk mengelola reservasi meja. Lalu yang kedua, pendekatan yang ini sebenarnya mungkin bukan yang lezat ya, tapi yang cocok untuk kurasi. Model ini berlaku sama baiknya untuk jenis baru jenis startup yang baru untuk jenis baru startup internet konsumen yang disebut sebagai alat kurasi sebagai kreasi. Pengguna menggunakan alat mandiri seperti plugin browser untuk mengkurasi konten dari seluruh web dan mengatur ulang konten ini dalam format baru. Lalu yang ketiga adalah analisis pribadi sebagai mode mandiri. Min.com, ya ini adalah salah satu contoh platform yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan mengenai keuangan mereka, membantu mereka membandingkan diri mereka dengan rekan-rekan dan menghubungkan mereka dengan produk keuangan yang relevan. Nah, berdasarkan profil keuangan masing-masing, Min.com menawarkan pelajaran unik dalam penyediaan mode mandiri untuk platform. Lalu yang selanjutnya adalah dari grafik sosial hingga grafik komersial didukung oleh mode mandiri. Kasus penggunaan atau mode mandiri yang lebih kompleks tetapi muncul dengan cepat dapat dilihat dalam permainan SaaS perusahaan saat ini. Beberapa startup menyediakan faktur pembayaran, manajemen pengadaan, dan alat akuntansi untuk usaha kecil, dengan tujuan untuk mencoba mengambil pendekatan serupa untuk melampaui alat dan membangun grafik komersial. Lalu yang selanjutnya adalah imperatif skala platform. Mungkin tidak selalu untuk membuat mode mandiri di dalam setiap platform. Cara yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan ini atau hal ini adalah dengan memikirkan nilai Anda proposisi sebagai kombinasi dari komputasi mandiri dan efek jaringan. Oke, yang selanjutnya poin 4.3 bagaimana PayPal dan Reddit memasukkan jalan mereka ke Traksi. Oke, ini suatu pembahasan yang lumayan unik dan cukup banyak manfaatnya. Nah, cara mereka adalah pertama penyemaian dan penyiangan. Seperti contohnya platform Kencan sering mensimulasikan daya tarik awal dengan membuat profil palsu dan percakapan. Pengguna yang mengunjungi platform melihat aktivitas yang diinginkan dan diberi insentif untuk tetap bertahan. Seiring dengan waktu berjalan, ketika pengguna nyata bergabung dengan layanan ini, yang profil palsu dihapus untuk mengurangi kebisingan pada platform. Jadi istilahnya ini kayak dipancing dulu gitu. Nah, lalu yang kedua, permintaan dan penyemaian. Ini berbicara tentang bagaimana PayPal maksudnya mengubah basis eBay penjual ke PayPal pengguna dengan memasukkan permintaan sisi pembeli untuk layanan ini. Nah, ketika PayPal menyimpulkan bahwa eBay adalah platform distribusi utama mereka, mereka datang dengan rencana cerdik untuk mensimulasikan permintaan. Lalu yang selanjutnya adalah
pasokan pembibitan. Nah, untuk mengatasi masalah ayam dan telur, pasar juga dapat menciptakan pasokan palsu untuk menarik pembeli. Pasar pinjaman seperti startup Australia, rentoid.com menyamai aktivitas awal ketika pendiriannya sendiri membeli produk sesuai permintaan dan meminjamkannya kepada pengguna. Pada masa-masa awalnya, Odex menyewa sekelompok penyedia layanan Captive untuk menjamin penyediaan layanan dan menarik serangkaian klien awal. Nah, kemudian menggunakan inisial itu sebagai daya tarik untuk menarik freelancer dan memicu siklus kebajikan yang semakin menarik lebih banyak permintaan dan penawaran. Secara singkat dan umum bisa dipahami sebagai berikut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gunakan pengguna alat dan alur kerja yang menghadap sambil memalsukannya. Nah, oke, jadi pada poin ini terdapat bahasan bahwasannya bahkan jika tim editorial dipekerjakan untuk memalsukan aktivitas awal, tim harus fokus pada penggunaan alat yang sama yang pada akhirnya akan digunakan pengguna. Ini bertujuan untuk memastikan pengujian real time dari aktivitas aktual dan memastikan bahwa aktivitas adalah representasi yang adil dari aktivitas pengguna akhir yang diinginkan pada balai-balai. Oke, secara umum dapat dipahami seperti itu. Lalu, yang selanjutnya adalah berpura-pura baik. Nah, dalam poin ini terdapat bahasan bahwasannya komunitas ini sebagai contoh ya, salah satu platform komunitas kencan tidak banyak pemasukannya lagi, tetapi ternyata tidak jarang melihat seluruh komunitas model nongkrong berkencan situs web beberapa waktu lalu, menandakan produksi berkualitas tinggi awalnya seringkali membantu menarik produksi berkualitas tinggi dari produsen di platform. Oke, nah untuk secara umum dan secara singkat dapat dipahami seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong perilaku yang diinginkan di platform. Pada poin ini terdapat bahasan bahwasanya sejauh ini mendorong perilaku yang diinginkan di platform adalah prinsip terpenting dalam mendapatkan hak ini. Eh, Reddit dalam bahasa Inggris salah satu pendiri Steve Huffman telah mencatat bahwa berbagi tautan platform awalnya diunggulkan dengan profil profil palsu yang memposting tautan untuk mensimulasikan aktivitas. Tautan diposting oleh profil palsu dan perhitungan suara ditugaskan untuk menunjukkan aktivitas palsu. Kegiatan palsu ini didasarkan pada prinsip untuk memastikan penyemaian konten yang pada akhirnya ingin komunitas diskusikan. Oke, mungkin untuk poin 4.1 sampai dengan 4.3 cukup sekian pembahasannya. Lalu selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan poin 4.4 sampai dengan poin 4.6 yang akan dibahas oleh saudara Ibnu. Oke, kepada saudara Ibnu, saya
Persilakan untuk mempresentasikan hasil dari ringkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Di sini saya ingin melanjutkan. Saya membawakan dari subbab 4.4 sampai 4.6, yang dimana ada 3 elemen harus diketahui. Boleh di next, Mas? Yang pertama terkait subbab 4.4, di situ ada semua produsen berorganisasi. Di semua produsen berorganisasi itu memiliki 3 inti yang dapat saya ambil. Yang pertama, mekanisme traksi yang dipimpin produsen. Kemudian yang kedua, bicon yang menarik lalat. Kemudian ada skala platform imperatif. Mekanisme traksi yang dipimpin produsen itu kita garis bawahi terlebih dahulu traksi. Makna traksi itu adalah traksi sendiri memiliki arti. Traksi dalam bisnis itu dapat diartikan sebagai sumber daya tambahan yang dapat melejitkan bisnis. Nah, dari kata sumber daya tambahan yang dapat melejitkan bisnis, yang dimana di sini kan traksi yang dipimpin produsen, mungkin dapat saya artikan sebagai mungkin banyak di zaman sekarang kita ketahui ada beberapa public figure atau mungkin TikTokers atau apapun itu yang mereka menjadi brand ambassador suatu vendor ya. Mungkin brand ambassador itu kan merupakan produsen yang dimana gara-gara brand ambassador tersebut sebuah vendor itu dapat melejitkan bisnisnya. Mungkin dengan cara mengiklankan atau apapun itu. Kemudian yang maksud dari beacon atau beacon yang menarik lalat itu adalah strategi yang bekerja sama baiknya untuk memulai efek jaringan pada platform digital. Iklan jaringan menggunakan strategi ini dengan mendapatkan akses eksklusif ke premium bola mata dan menggunakan untuk menarik pengiklannya. Sebagai sudah disebutkan, platform pendidikan seperti Udemy dan Skillshare juga mencoba menggunakan kekuatan bintang dari guru tertentu untuk menarik siswa berbondong-bondong. Nah, yang dimaksud dari beacon yang menarik lalat itu adalah yang dimana sebuah produsen itu harus melakukan upbranding terkait dengan barang dagangannya. Misalkan dia mempunyai produk, misalnya punyai produk makanan, mungkin upbranding dia dapat mengiklankannya dengan baik mungkin ya. Kemudian ada yang namanya skala platform imperatif. Di skala platform imperatif itu sebagai platform sosial berkembang biak memungkinkan pengguna untuk membangun banyaknya pengikut. Platform baru akan semakin mengandalkan strategi ini untuk mendorong pengguna platform. Dari semua produsen berorganisasi dapat disimpulkan di bagian ini produsen diharuskan melakukan upbranding mereka masing-masing agar dapat lebih dikenal dan dapat menarik banyak konsumen untuk mengenal produknya. Entah dengan cara traksi yang pertama atau menggunakan brand ambassador atau dengan mengiklankannya secara individual dan lain-lain. Mungkin selanjutnya Mas bisa dibantu. Kemudian terkait subbab 4.5 yang dimana di situ judulnya adalah membawa wanita.
di dalam subbab ini membawa wanita, pokoknya inti dari subbab ini adalah bagaimana setelah gini, awalnya kita kan udah tahu nih ya, di zaman-zaman sekarang itu banyak banyak banget aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk misalnya nih aplikasi mencari jodoh, di situ tertera di PPT tertera ada lead match, Tantan dan lain-lain. Yang dimana dengan aplikasi ini itu sebenarnya kan nggak ada maksud tertentu untuk membuat aplikasi ini. Akan tetapi maaf bukan maksud tertentu, tapi apa ya? Nggak ada yang ditonjolin banget gitu dari aplikasi ini. Tapi kan gimana caranya? Tapi hebatnya aplikasi ini tuh bisa menarik kaum Adam dan kaum Hawa untuk bersatu di aplikasi ini, entah itu untuk teman curhat atau teman ngobrol atau mungkin ada yang sampai jadian seperti itu. Nah, di dalam bab ini membawa wanita juga ada makna ketika Cupid pergi kurating. Nah, ketika Cupid pergi kurating itu dapat diartikan sebagai gimana sih caranya bikin alat itu sebagai mungkin istilah kata cupid itu artinya macomblang ya, atau perantara perantara hubungan lah. Gimana caranya kalau kita bikin suatu platform itu harus menjadi perantara yang baik mungkin seperti itu. Kemudian di subbab selanjutnya Mas minta tolong digeser. Nah, terkait yang ini 4.6 reintermediasi transaksi yang efisien. Nah, di reintermediasi transaksi yang efisien itu dapat kita artikan kalau misalnya kita bikin startup atau bikin kafe atau mungkin kita sebagai mahasiswa gabut gitu kan, jualan apa bikin apa gitulah. Itu kita nggak boleh mempersulit pengguna, mempersulit konsumen dengan cara kan sekarang kan udah era-eranya cashless yang di mana-mana pasti lebih mengedepankan QRIS ya. Jadi kita tinggal tap-tap seperti itu. Nah, dengan reintermediasi transaksi yang efisien, ini kan contohnya M-Pesa. M-Pesa itu adalah suatu platform seperti e-wallet atau m-banking yang dimana itu telah dibuat di negara Afrika Utara dan Afrika Timur di kisaran tahun 2007-an. Nah, M-Pesa ini cara penggunaannya sama seperti yang kita kenal sekarang seperti e-wallet atau m-banking, seperti misalnya e-wallet ada link aja, terus Dana, habis itu OVO, GoPay dan lain hal. Yang dimana tujuan utamanya itu untuk mempermudah pengguna, mempermudah konsumen untuk bertransaksi. Jadi kita yang namanya teknologi kan dari zaman ke zaman itu selalu berkembang. Jadi jangan sampai konsumen itu terhambat dengan minimnya pengetahuan produsen terhadap teknologi yang sudah berkembang. Jadi dari 4.4, 4.5, dan 4.6 mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ibnu yang telah menjabarkan hasil reviewnya dari poin 4.4 ya sampai 4.6. Oke, untuk selanjutnya 4.7 sampai dengan 4 titik berapa? 4.8. 4.8 yang dibahas oleh siapa yang bahas?
Saya yang bahas, Virgi. Mas Virgi apa Mbak Novita? Mas Virgi. Oke. Oh, iya. Ini benar Mas Virgi, PPT-nya. Halo Mas Virgi. Ya, benar ini PPT-nya. Oh, maaf, tadi terpental sepertinya. Benar ini PPT-nya ini. Apa suara saya udah terdengar? Ya, udah. Benar ini PPT-nya. Halo. Oke. Mas Virgi ini benar PPT-nya, Mas. Benar ini PPT-nya. Gimana? Benar PPT-nya ini. Iya. Jadi, Oke. Baik, untuk selanjutnya poin pembahasan 4.7 sampai dengan 4.8 ya iya. akan dibahas oleh Mas Virgiawan. Iya. Kepada Mas Makasih. kepada Mas Virgiawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, saya ingin membahas tema 4.7 dengan 4.8. Yang pertama adalah drink your own call aid. Sebenarnya sebenarnya saya kurang paham tentang apa hubungannya platform ini dengan meminum call aid ini. Tapi maaf, boleh slide selanjutnya. Namun platform adalah sebuah produsen dan cara menyelesaikan masalah tentang ayam dan telur sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Mulki tadi. Namun di sini cara paling jelas untuk tidak pernah mempunyai masalah tentang ayam dan telur, yaitu pertama adalah memulai sebagai produsen dan membuka platform dalam kurun waktu terhadap produsen lain. Hal ini berbeda dengan strategi fake it till you make it, yang artinya istilah tersebut kurang lebih adalah berpura-puralah dalam satu hal sampai kamu menguasainya. Namun pemilik karena ini berbeda adalah karena pemilik platform dengan tegas sebagai produsen. Jadi memulainya dari sebuah produksi atau dari awal. Contohnya adalah iPhone. Maaf, boleh slide selanjutnya. iPhone ini pertama kali diluncurkan tanpa App Store.
yaitu hanya beberapa sepakat aplikasi dasar dari Apple yang memberikan fungsional yang minim yang diperlukan dari ponsel kelas atas pada waktu tersebut. Slide selanjutnya, Mas. Dan Apple ini adalah sebuah produsen platform Apple yang meluncurkan beberapa aplikasi dengan basis yang menarik pada pengguna awal. Dalam memulai sebagai produsen ini bisa memecahkan masalah ayam dan telur, tapi pemilik platform sebagai produsennya seringkali bertentangan dari produsen lain. Slide selanjutnya, Mas. Kemudian ada Bake, Borrow, Steal, and the Work of Supply Proxy. Bagaimana cara memulai platform yang menghubungkan penyedia layanan ke konsumen layanan itu? Dalam platform layanan tidak pada ketersediaan konten, namun pada ketersediaan penyedia layanan yang tertarik dengan menyediakan layanan tertentu. Contohnya adalah ya, slide selanjutnya, Mas. Yelp ini adalah platform pencarian lokal yang memungkinkan konsumen untuk dalam bidang bisnis atau membaca ulasan dan membuat sesuatu keputusan. Yelp ini adalah melaraskan apa yang konsumen inginkan atau yang mereka cari. Slide selanjutnya. Model Yelp Click. Yang langkah pertama adalah mengundang produsen untuk mengklaim proxy, yaitu proxy pasukan merupakan ada titik data yang secara akurat mencerminkan pasukan tapi tidak diproduksi oleh produsen. Jadi platform tidak mengontrol sisi pasukan. Ia berencana mengundang produsen tersebut untuk mengklaim proxy pasukan mereka yang pada akhirnya menghasilkan pasokan nyata di pasar. Langkah kedua, memberikan interaksi yang baik. Platform ini menawarkan interaksi produsen konsumen yang lebih baik. Penanganan, penemuan, navigasi, dan personalisasi jauh lebih elegan daripada di sumbernya, di mana proxy pasokan ini dipilih. Dan langkah ketiga adalah mempromosikan perilaku yang memungkinkan pengguna menunjukkan minat pada layanan tertentu. Jadi platform ini berusaha untuk mempromosikan perilaku yang memungkinkan pengguna menunjukkan minat pada layanan tertentu dan tetap terlibat tanpa segera memerlukan penyedia layanan untuk melakukan interaksi. Langkah keempat adalah mengundang produsen dengan menunjukkan kepada mereka arahan dan aktivitas yang relevan. Masuknya produsen ke dalam sistem harus memiliki gesekan sedikit mungkin untuk menjamin bahwa mereka melakukannya. Langkah kelima adalah meningkatkan pengalaman transaksional. Pasca pengumuman menawarkan pengalaman yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh saluran alternatif. Akibatnya ini platform akan secara konsisten melihat partisipasi dari pelanggan dan penyedia layanan. Selanjutnya, Mas. Skala platform imperatif. Untuk memperkuat interaksi yang lebih baik antara produsen dan konsumen. Dan platform ini memanfaatkan pasokan dari sumber yang ada. Dan platform itu sendiri yang berfungsi sebagai produsen dengan memanfaatkan basis captive dari produsen mitra. Paling mampu menangani kasus pengguna tersebut.
Sekian yang cukup saya sampaikan. Mungkin itu saja yang cukup saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mas Firgiawan yang telah menjelaskan bab 4 dari poin 4.6 sampai dengan poin 4.8. Untuk selanjutnya poin 4.9 sampai dengan poin 4.11 11. yang akan dijelaskan oleh Mbak Novita Indana Zulfa. Betul? Ya, Oke. Sebentar ya Mbak, saya siapin dulu PPT-nya. Wow. Oke, kayak gini kelihatan nggak Mbak? belum kelihatan Mas, ini masih di PPT yang tadi. Oh iya Kak, Kalau di saya sih, Ya, di masih di masih sebelumnya. masih yang sebelumnya. iya. Ya. Oh wait, bentar. Gimana? Udah kelihatan? Udah. Oke. eh untuk poin 4.9 ya sampai Iya. dengan 4.11 akan dijelaskan oleh Mbak Novita Indana Zulfa. Kepada Mbak Novita saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di poin 4.9. Judul besarnya yaitu Craigslist sebagai keunggulan kompetitif. Saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada 3 faktor keberhasilan platform. Jadi platform itu akan berhasil jika memenuhi 3 faktor tersebut. Yang pertama ada faktor efek jaringan. Nah, maksudnya faktor efek jaringan itu apa? Jadi platform itu harus terus bisa menarik produsen dan konsumen atau sebagai user atau pengguna secara berkelanjutan tanpa batas minimal. Karena semakin bernilainya platform itu ketika lebih banyak orang yang menggunakannya. Contohnya sebagai Instagram dan Facebook. Kenapa di sini contohnya Instagram dan Facebook? Ya karena Instagram dan Facebook itu setiap harinya melakukan interaksi, setiap harinya platform tersebut eh, adanya ketertarikan untuk menarik produsen ataupun konsumen agar orang-orang itu, pengguna itu bisa menggunakan platform tersebut. Maka dari itu, setiap harinya itu bertambah penggunanya Instagram maupun Facebook. Terus yang kedua ada kurasi konten. Di sini kurasi itu apa sih? Jadi kurasi itu mengelola atau pengelolaan. Di sini kurasi konten, jadi pengelolaan konten. Yang pertama, platform itu harus bisa memisahkan sinyal dari sesuatu yang bisa mengganggu, sinyal apapun itu. Kemudian yang kedua ada platform harus bisa mengelola konten yang bisa menarik konsumen. Contohnya seperti YouTube, YouTuber. YouTuber itu kan sebagai produsen ya. Jadi dia itu memikirkan segala idenya, mengeluarkan idenya untuk memikirkan konten yang bisa menarik konsumen agar si konsumen itu bisa tertarik dengan kontennya. Kemudian yang ketiga ada platform harus memberikan kualitas yang andal kepada konsumen. Bukan hanya kontennya, tetapi platform juga harus memberikan kualitas. Kualitasnya itu entah dari segi videonya, mungkin dari segi resolusinya, mungkin dari segi gambarnya yang jelas atau mungkin nggak ngeblur gitu kepada konsumen.
Terus yang ketiga di sini ada kurasi pengguna. Jadi pengelolaan terhadap pengguna. Penggunanya itu berarti usernya. Di sini platform itu harus dapat menentukan reputasi pengguna, terutama pengguna yang unggul dan bisa memberi pengaruh kepada platform tersebut. Di sini saya ambil contohnya yaitu Instagram, akun Instagram yang sudah centang biru atau verified. Jadi kenapa di sini saya ngambilnya contoh Instagram, akun Instagram yang sudah terverifikasi? Ya karena platform Instagram itu dia itu memilah atau mencari, menentukan kepada pengguna akun Instagram tersebut yang mana dia itu mempunyai integritas yang tinggi atau kredibilitas yang tinggi yang bisa berpengaruh untuk platform Instagram tersebut. Jadi Instagram itu tidak sembarang memilih orang. Misalnya kenapa kebanyakan itu yang verified itu akun-akun artis atau yang lain ya karena mereka itu yang bisa membawa pengaruh untuk platform tersebut, untuk platform Instagram tersebut. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang crack-list karena tadi judul besarnya terkait dengan ada korelasinya dengan crack-list. Jadi crack-list itu apa sih? Crack-list itu situs web iklan yang bisa mempengaruhi pengguna di suatu platform yang mana crack-list itu bisa membawa pengguna untuk berpindah ke situs iklan tersebut. Jadi bisa diartikannya dengan situs web iklan yang melayani dengan kategori yang meliputi iklan-iklan seperti iklan pekerjaan, iklan jual beli, iklan layanan hotel, iklan layanan ataupun yang lainnya. Jadi Craigslist itu seperti kalau misalnya kita mengunjungi website, jadi di situ ada muncul situs iklan, yang mana kalau kita ngeklik iklan tersebut, kita akan tampilan kita akan berubah kepada iklan tersebut gitu. Jadi itu berfungsi untuk agar kita itu berpindah ke situs iklan tersebut seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas tentang Airbnb. Jadi yang sudah kita ketahui, Airbnb itu adalah platform layanan jasa penginapan dengan sistem berbagi antara investor dan tuan rumah. Jadi berbeda dengan Traveloka. Kalau Airbnb itu dia sistemnya berbagi antara investor dan tuan rumah. Kemudian, apa korelasinya dengan Craigslist? Jadi Airbnb juga memanfaatkan Craigslist ini untuk menarik pengguna agar masuk atau daftar ke platform tersebut untuk mempromosikan Airbnb. Nah, kalau manfaatnya apa untuk Craigslist? Justru dengan Airbnb memanfaatkan Craigslist tersebut, maka banyak pengguna atau mungkin yang sedang mencari penginapan atau hotel dan lainnya mungkin akan bisa masuk atau daftar ke akun platform di Airbnb tersebut. Kemudian skala platform imperatif. Skala platform imperatif di Craigslist, di sistem Craigslist ini sebagai efek jaringan yang digunakan oleh platform baru sebagai pesaing dengan menawarkan reputasi dengan risiko yang lebih tinggi. Jadi maksudnya platform yang baru masuk ini mereka sebagai pesaing nih dengan platform-platform yang lain dan mereka ini berani menawarkan reputasi dengan risiko apapun yang lebih tinggi karena mereka ini platform ini saling bersaing dengan platform yang lainnya walaupun mereka nantinya mendapatkan risiko yang tinggi gitu. Jadi di sini efek jaringan itu tidak hanya bergantung pada memastikan kuantitas saja, tetapi mereka juga memperhatikan dalam kualitasnya juga. Seperti itu. Mungkin next. Oke, di sini saya akan membahas bab 4.10, yaitu menjelaskan tentang Facebook. Di sini kita sudah tahu ya bahwa platform Facebook itu ya sosial media seperti itu. Berkembangnya suatu platform itu dengan dua hal, yaitu dengan interaksi dan skala interaksi. Jadi platform itu akan berkembang dan terus berkembang dengan adanya interaksi yang diadakan setiap harinya. Nah, di sini saya contohnya adalah Facebook. Kenapa Facebook bisa berkembang sampai di dunia, sampai ke dunia ya mungkin? Karena adanya interaksi setiap harinya antara pengguna. Jadi Facebook itu dia tidak ada batas minimal
pengguna dalam setiap harinya. Jadi Facebook itu terus bertambah gitu. Jadi maka dari itu Facebook itu menang dalam hal perkembangan di platform karena adanya interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua ada basis pengguna kecil dengan interaksi berkembang mengalahkan basis pengguna besar dengan aktivitas yang rendah. Di sini contohnya adalah Pinterest. Kenapa Pinterest? Karena Pinterest itu yang kita ketahui kan Pinterest itu kan sudah memiliki wadah. Wadahnya apa? Wadahnya itu hanya fokus kepada satu sub, yaitu desainer dan blogger. Jadi maksud basis pengguna kecil di sini yaitu Pinterest dengan interaksi berkembang mengalahkan basis pengguna besar. Sedangkan pengguna besar di sini adalah Facebook dengan aktivitas yang rendah. Kalau di Pinterest itu kan udah jelas karena fokus mereka pada satu sub, wadah mereka tuh ya udah pada desainer dan blogger. Jadi orang-orang yang mau membutuhkan desain atau blog gitu mungkin mereka langsung datang ke Pinterest, berbeda dengan Facebook. Seperti itu. Facebook kan berbagai macam fitur gitu. Kemudian di sini ada poin yang kedua. Mengapa pengguna MySpace dan Friendster beralih ke Facebook? MySpace dan Friendster itu adalah salah satu platform sebelum adanya Facebook. Jadi mereka itu sama juga sosial media, cuman kurang inovatif. Fiturnya itu kurang inovatif dengan Facebook. Jadi lebih banyak Facebook. Maka dari itu, kenapa pengguna MySpace itu pada masanya dan Friendster itu beralih? Mereka pada beralih ke Facebook. Ya karena MySpace dan Friendster itu tidak upgrade dengan fitur-fitur baru. Karena MySpace dan Friendster itu hanya gitu-gitu aja fiturnya. Nggak ada fitur baru seperti Facebook sekarang ini. Kemudian yang kedua ada karena Facebook memenuhi dua kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusianya apa aja? Yang pertama ada mahasiswa yang kurang terlayani untuk memulai. Jadi, dulu itu kan Facebook itu kan dikembangkannya kan masih di Harvard. Jadi dia belum ke dunia. Jadi di Harvard karena mahasiswa Harvard itu menggunakannya itu untuk melengkapi profil mahasiswa seperti tahun lulusan, terus tahun kota asal, kemudian jurusan dan lain-lain. Maka dari itu Facebook itu pertama diluncurkan itu di Harvard gitu. Terus yang kedua ada mahasiswa menginginkan jaringan dengan orang-orang yang nyata yang meningkatkan peluang untuk berkencan. Jadi mahasiswa itu kebanyakan berpindah ke Facebook itu karena yang mereka ingin jaringannya itu dengan orang-orang yang nyata, yang meningkatkan peluang untuk berkencan. Karena kan Facebook itu kan dulu kan ada fitur chat. Nah, fitur chat itu kan yang bisa eh, menyambungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya, yang akhirnya mungkin bisa ngobrol, bisa curhat. Nah, dan akhirnya mungkin meningkatkan peluang untuk berkencan. Seperti itu. Mungkin next. Nah, di sini poin selanjutnya ada komunitas yang dibangun secara offline bisa beralih ke online dengan platform Facebook. Jadi adanya Facebook itu mempermudahnya kenapa? Karena yang tadinya komunitas secara offline, komunikasi kita secara offline, tapi kita bisa beralih ke online dengan menggunakan si Facebook ini. Kemudian next ada Facebook dapat mewujudkan fitur mahasiswa dalam mengekspresikan diri mereka. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau misalkan Facebook itu lebih banyak fitur-fitur yang disukai mahasiswa ya karena itu tadi Facebook itu ada di mana fitur yang bisa mengekspresikan diri mereka. Mungkin kalian pernah tahu kalau Facebook itu ada yang namanya fitur mungkin kalau kita upload atau post itu ada yang merasa sedih mungkin itu merasa senang, merasa kesal, merasa marah. Nah, itu ada fitur dalam mengekspresikan diri mereka seperti itu. Kemudian ada Facebook relatif kurang terkenal dibanding Tencent Kiki. Nah, jadi Tencent Kiki itu adalah di sini saya menjelaskan dulu tentang Tencent Kiki. Tencent Kiki itu adalah platform yang berguna untuk mengirim pesan tapi berfokusnya itu dan memanfaatkan itu hanya fitur game dan
kencan saja. Jadi karena Facebook menginginkan penggunaannya itu bisa mengakses semua fitur, tetapi Tencent Kiki hanya fokus pada game dan kencan yang banyak menarik kalangan anak muda. Jadi pada masa itu Tencent Kiki ini lebih terkenal dibanding Facebook. Karena kenapa? Karena Facebook itu kan semua fitur eh, udah dimiliki Facebook. Jadi Facebook itu sudah bisa dikatakan dengan platform yang sempurna. Nah, tetapi dengan kesempurnaannya itu Tencent Kiki ini kan fokusnya kan hanya pada game dan kencan. Nah, pada masa itu banyak kalangan anak muda itu yang tertarik kepada Tencent Kiki karena fokusnya itu hanya pada game dan kencan saja. Terus next poinnya ada Facebook bisa memanfaatkan dua peran sekaligus ke dalam satu pasar, yaitu dengan adanya komunitas yang memiliki potensi. Komunitas ini bisa pembeli dan juga penjual. Contohnya adalah komunitas penjual baju. Nah, jadi maksudnya itu platform Facebook ini bisa memanfaatkan dua peran. Dua perannya itu apa? Yaitu peran pembeli dan juga penjual ke dalam satu pasar. Satu pasarnya ini eh, kita anggaplah yaitu platform Facebook. Jadi kita tahu kalau Facebook itu kan ada fitur buat grup ya. Seperti contohnya yang di kanan ini ada nih komunitas blogger Jambi. Nah, itu juga mungkin grup. Jadi di sini contohnya ada komunitas penjual baju. Mungkin komunitas penjual baju itu di dalam satu pasar itu, katakanlah itu di dalam satu pasar itu adanya dua peran sekaligus. Perannya siapa aja, yaitu bisa pembeli dan juga penjualnya. Hebatnya Facebook bisa memanfaatkan kedua peran itu sekaligus. Kemudian di sini ada skala imperatifnya. Skala imperatifnya yaitu efek jaringan besar dibangun dengan menskalakan interaksi. Nah, jadi Facebook ini kenapa bisa berkembang? Karena jaringannya besar ini dibangun dengan menskalakan interaksi. Facebook ini bisa berkembang, bisa memiliki jaringan yang besar ini karena dibangun dengan interaksi-interaksi yang setiap hari adanya, dengan selalu melakukan interaksi setiap harinya. Kemudian next. Oke, di sini saya akan membahas bab 4.11, mungkin bab terakhir ya, yaitu tentang ilmu peluncuran dari Twitter ke Tinder di industri. Eh, Poin pertama yaitu ada interaksi di Twitter terjadi secara inti dan bermakna. Jadi kita kan tahu bahwa platform Twitter itu interaksinya secara inti dan bermakna. Maksudnya inti itu ketika ada orang yang men-tweet gitu, membuat tweet, jadi kita bisa reply langsung ke orang tersebut gitu. Kemudian ada formula SXSW. Formula SXSW ini yaitu festival tahunan yang menggabungkan perayaan film, musik, media, interaktif, dan konferensi. Anggaplah kalau zaman sekarang itu kita kenal dengan kayak contohnya Paris Fashion Week. Nah, itu seperti formula SXSW gitu. Twitter meluncurkan platform di SXSW untuk promosi. Jadi, Twitter itu platform Twitter ini meluncurkan platform tersebut di SXSW ini di festival ini untuk promosi. Jadi kalau misalkan Paris Fashion Week itu kan ada brand Erigo, brand macam-macam lah. Nah, kalau ini itu eh, Formula SXSW ini hanya untuk meluncurkan platform yang emang berhak untuk diluncurkan ke festival ini, ke event ini gitu. Nah, cara terbaik untuk meluncurkan platform atau untuk mempromosikan platform itu di konferensi adalah untuk memastikan bahwa interaksi inti pada platform tertanam secara tetap ke dalam pengalaman konferensi. Jadi cara terbaik untuk kita bisa mempromosikan platform tersebut nih di festival itu dengan menunjukkan bahwa interaksi di Twitter itu tuh secara inti. Secara inti itu maksudnya secara langsung dan bermakna. Seperti itu. Terus di sini ada Tinder. Tinder adalah platform jaringan kencan berbasis lokasi ya. Kita pada umumnya udah tahu ya kalau Tinder itu platform kencan seperti itu. Kemudian di sini ada Tinder. Nah, apa korelasinya Twitter dan ke Tinder gitu. Jadi mereka itu sama-sama
Twitter dan Tinder itu sama-sama meluncurkan platform mereka tuh di Formula SXSW ini, di event tahunan ini. Ya untuk apa? Ya karena untuk promosi, untuk mempromosikan platform mereka sendiri. Skala imperatifnya mungkin sebuah platform dapat berkembang dengan baik hanya jika mendorong interaksi dalam basis pengguna kecil sebelum menarik sejumlah besar pengguna. Jadi sebuah platform itu bisa berkembang dengan baik, contohnya seperti Twitter, Tinder, atau Facebook, mungkin ya karena mereka itu mendorong interaksinya itu mulai dari yang kecil dulu, sebelum mereka menarik sejumlah besar pengguna. Seperti yang kita ketahui kalau kita mau membuat sesuatu yang besar itu kita harus dimulai dari yang kecil terlebih dahulu, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Mulki. Baik, terima kasih penjelasannya untuk bab 4, khususnya di poin 4.9 sampai 4.11. Baik, secara keseluruhan materi di bab 4 sudah kami presentasikan. Selebihnya jika mana dalam pembahasan bab 4 ini ada yang kurang dipahami ataupun ada kalimat-kalimat yang sulit untuk dicari maknanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya eh, karena kami masih dalam proses belajar. Namun saya yakin bahwasannya inti dari bab 4 ini sudah bisa teman-teman pahami secara umum gambaran yang ada di bab 4. Baik, untuk presentasi bab 4 sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.